We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian ada di tengah kami. Kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami semua, singkapkan kebenaran-Mu, biar mata hati kami dibukakan dan hati kami diubahkan. Pikiran, perasaan dan kemauan kami takluk dan tunduk kepada firman. Semakin dibawa menjadi serupa segambar dengan Roh Kudus. Pagi hari ini kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan kami percaya Engkau ada di tengah kami, Engkau mengurapi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami mulai hari ini sampai kekal selamanya. Kami minta setiap orang dijamah Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah dan mengubahkan orang-orang siang hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan pastikanlah engkau memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sebab rasa haus dan laparmu bisa mengundang hadirat Tuhan. Seperti spon yang ditaruh di air akan nyedot begitu kuat. Tapi kalau kekristenanmu gak memiliki rasa haus dan lapar, kalau kamu jadi orang Kristen datang ke gereja tapi gak memiliki kerinduan, seperti seorang yang menikah tanpa cinta, apa yang terjadi? Terjadi salah paham, misunderstanding, salah ngomong, salah tangkap, salah rasa, dan apa yang terjadi? Ribut, gegeran, dan berantem. Tapi ketika kamu memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, more than anything, kamu duduk di tempat ini, kamu akan makan makanan yang mengenyangkan manusia rohmu, dan kamu pulang diubahkan Tuhan. Karena manusia harus berubah dari hari ke hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau engkau jadi orang Kristen hari ke hari, datang ke gereja, ikut ibadah, ikut Bible class, ikut seminar, dengerin khotbah di YouTube, dimanapun juga, di media sosial, tapi kalau hidupmu tidak berubah, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kamu hanya Kristen agamawi. Tapi kekristenan harusnya berubah dari hari ke hari. Katakan berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya mau kasih makanan yang keras yang akan membuat hidupmu berkemenangan. Amin. Orang Kristen yang gak bisa diubah dan gak bisa dipulihkan adalah orang Kristen yang tidak mau ditegur dan tidak mau dinasihatin. Tuhan pun angkat tangan dengan orang model seperti ini. Kalau engkau memiliki karakter susah ditegur, susah dinasihatin, kamu artinya sombong dan keras kepala. Ciri orang sombong adalah lupa dirinya bahwa dia sombong. Tahu-tahu udah jatuh dan hancur. Kita seringkali sombong tapi lupa diri kita sombong. Tetapi orang sombong yang berubah akan dipulihkan Tuhan. Petrus orangnya gede, sombong, ternyata dia memberi hati sama Tuhan. Dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dipercayakan Tuhan, powerful dan dahsyat menjadi rasul yang dipakai Tuhan. Hidupmu juga sama hari ini. Kalau engkau memiliki kerinduan, kelaparan dan kehausan dengan Tuhan lebih dari apapun, Tuhan akan bawa engkau naik level yang berbeda dengan urapan yang berbeda. Amin. Dengan berkat yang berbeda. Amsal 29 ayat pertama. Siapa bersih tegang leher? Ini yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngambekan. Saya berdoa di sini tidak ada orang model kayak begini. Kalau mau jadi orang Kristen, gampang marah, gampang tersinggung. Suami dengan istri yang lembut saja. Sukanya berantem, salah paham. Dengan bosmu gegeran dan berantem, sama gembalamu pun suka ribut dan gegeran dan berantem. Di jalan nyetir suka gegeran dan berantem, perlu dipertanyakan itu. Artinya tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri. Anak sama orang tua jerat-jerit, tidak sopan, kamu artinya tidak punya pengendalian diri. Sukanya gegeran bersih tegang leher. Perhatikan orang yang siapa yang bersih tegang leher, yang senang berantem ini. Walaupun telah mendapat teguran, bersih suka berantem, keras kepala, ngototan, ngeyelan. Walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang Kristen yang susah terima nasihat, susah terima teguran, susah terima masukan, artinya merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, lebih hebat dari orang lain. Bahkan kalau ada orang negur dan nasihati, diserang pakai ayat firman Tuhan. Pernah ketemu orang model kayak begini? Gak ada di sini. Saya berdoa gak ada. Kalau engkau belajar firman Tuhan, hajar orang lain, perlu dipertanyakan itu. Ada yang salah dengan hidupmu. Udah begitu pakai firman Tuhan, hajar orang lain, tuh nyerang orang lain.
udah dinasihatin pakai firman tuh, nunjuk orang lain. Artinya kamu benar-benar keras kepala dan sombong serta belagu. Artinya orang yang sombong, gak sadar dirinya sombong, tahu-tahu udah jatuh. Apalagi kesombongan yang sudah terucap, bikin Tuhan itu murka sekali. Kenapa kok Tuhan bisa sampai marah dan kelihatannya kayak dalam tanda kutip, kalau ngelihat orang sombong ini, Tuhan itu kayak trauma, pasti dihancurkan. Setelah saya selidikin, ternyata di surga dulu pernah terjadi pemberontakan karena kesombongan malaikat penghulu malaikat, namanya Lucifer. Dia menyombongkan diri. Makanya kalau jadi orang Kristen sombong, itu artinya Kristen tidak tahu diri. Lihat aku, gelarku, jabatanku, posisiku, uangku, apa yang aku miliki. Padahal kita dulu coba lihat beberapa tahun yang lalu, sebelum kita kenal Tuhan, kayak apa hidup kita. Terus setelah kenal Tuhan, kita merasa paling hebat sendiri, paling merasa punya surga sendiri, dan kita bisa ngomong orang lain, jelekin orang lain, merendahkan orang lain semau kita sendiri. Coba orang yang suka jelekin orang lain itu, artinya kan merasa dirinya paling benar kan? Dan orang lain salah semua kan. Orang yang suka nuduh orang lain, dia susah mengkoreksi dirinya karena dirinya merasa paling hebat, suka nuduh orang lain, cari kambing hitam, cari pembenaran diri. Dapat dipastikan orang ini golongan orang-orang yang sombong. Apalagi kalau ada orang ditegur, dinasihatin, tersinggung, marah, kamu susah dipulihkan, kata Alkitab. Siapa bersih tegang leher, ditegur malah marah, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Nah, orang kayak begini gak akan ngalami breakthrough dan terobosan. Biasanya ya kerja di tempat lain, gak cocok sama bosnya, gak cocok dengan orang lain, ditegur, pindah. Punya tetangga ribut, gegeran, gara-gara parkir, gara-gara anjing lah, gara-gara apalah, ribut, ditegur gak terima, ngamuk, terus kamu pindah. Kalau gereja ditegur gembalamu, kamu pindah gereja, terus kamu pikir masalahmu selesai. Hatimu perlu diberesin dulu. Kamu pindah gereja, ketemu gerejanya Benin, gerejanya siapalah yang paling hebat, pendeta di Indonesia. Kalau hati kita ini tidak benar-benar mau diubah Tuhan, kita susah mengalami promosi dan peninggian. Bedanya Saul dengan Daud itu sangat jauh sekali. Padahal harusnya keluarga Saul yang akan menerima tahta itu turun-temurun. Tapi ketika ditegur, apa yang terjadi dengan Saul? Dia membela diri, dia membenarkan diri, cari alasan. Berapa banyak dari kita kalau ditegur cari alasan, membenarkan diri? Iya, kamu yang salah kok, aku nggak apa-apa kok. Terus pikir Tuhan nggak punya hitung-hitungan dengan seperti itu? Beda dengan Daud, ditegur dia bertobat, nangis sama Tuhan. Ya Tuhan, aku salah. Awalnya nggak sadar diri awalnya, tapi setelah dia tahu firman, ditegur, bertobat loh. Kita tidak akan bisa dipulihkan, kita tidak akan pernah naik ke level yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi serupa segambar dengan Kristus kalau kita ditegur rewel, gegeran, berantem, berontak. Makanya saya bersyukur dengan orang-orang ketika dengar khotbah saya, mereka diubahkan Tuhan. Artinya hatinya lembut. Tapi ya nggak semua orang ada yang tersinggung dengerin khotbah saya. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya tersinggung, saya bersyukur sekali loh. Artinya firman ini tembus sampai kedalaman hatimu. Tapi kalau dengerin khotbah apa yang saya sampaikan, kamu tersinggung, terus kamu kepahitan, kamu yang bodoh. Wah, aku nggak kenal kamu kok secara detail hidupmu kok. Apalagi orang di media sosial itu, dengerin khotbah saya sakit hati, bodoh. Wong saya nyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ini orang yang sangat terbuka sekali dengan masukan. Siapapun kasih masukan, tegur saya. Kalau saya salah, saya bertobat. Tapi kan tidak semua orang mau ditegur kan. Tahu nggak kenapa nggak semua orang mau ditegur? Harga diri lebih penting, ego lebih penting, merasa direndahkan. Kalau salah tuh simpel, lakuin, bertobat, kelar toh. Kenapa meski harus muter-muter nggak jelas gitu loh? Pernah lihat media sosial, suruh minta maaf tuh muter ke sana kemari, langsung bulat nggak jelas gitu. Harusnya kalau gentle jadi orang Kristen, ya salah, aku ini salah. Waktu kamu ngaku salah dan kamu berubah, dipulihkan Tuhan double porsi. Harusnya kekristenan kita itu sampai ke level itu. Amin. Tapi pada kenyataannya banyak orang nggak sampai ke level itu.
Terlihat dari mana? Egonya. Marah. Bahkan ada orang tersinggung sampai berlaku jahat sampai menghabisi nyawa orang yang negurnya. Kan berapa banyak gitu. Kenapa seperti itu? Tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri. Kalau hidupmu nggak mau terima masukan, soalnya kita ini dalam proses disempurnakan. Kita disempurnakan lewat apa? Lewat orang di sekitarmu, siapapun orangnya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Biasanya kalau menajamkan kan tidak enak. Digesek, ditegur, kadang dinasihatin. Kalau salah, diperingati. Dan kalau diperingati kadang orang nggak terima kan. Maunya kan dipuji-puji kan. Bener nggak? Weh, kamu cantik loh hari ini, kamu luar biasa, tambah langsing, tambah manis. Tuh, orang kan maunya digituin. Senangnya dipuji. Kalau Bapak Ibu terima teguran, terima nasihat, tahu nggak kenapa? Artinya apa? Tuhan sayang sama kamu. Artinya Tuhan mau bawa kamu ke level yang berbeda. Tapi orang kan salah nangkep dengan seperti ini. Merasa direndahkan, merasa tidak dihargai, merasa nggak dihormati. Kalau engkau pingin jadi besar, kau harus terima masukan dan teguran. Bukan ngelawan balik, nyerang balik. Amin. Karena orang merasa benar menurut cara pandangnya sendiri. Kita seringkali, kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita ngambil keputusan semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri loh. Padahal segala sesuatu yang harus kita lakukan itu standarnya adalah firman Tuhan, kebenaran. Amin. Tapi orang kan punya cara pandang yang dipikirnya benar, dipikirnya hebat. Padahal belum tentu. Di Amsal 12 ayat yang kelima. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Makanya ada teguran, ada nasihat kan. Karena seringkali apa yang kita pikir benar seringkali salah. Makanya kita perlu belajar firman, kita perlu ngerti firman. Kita perlu selidikin firman. Karena kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Kebenaran yang kamu mengerti, kebenaran itu akan membuat kamu merdeka. Tapi banyak orang gak mau belajar kebenaran, gak mau ngerti kebenaran. Dianggap apa yang dipikir baik dikerjakan aja, apa yang dianggap bagus dikerjakan. Karena Tuhan punya standar yang berbeda dengan standar kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Seperti apa kata Tuhan. Terus seperti apa? Seperti firman. Kalau yang bukan firman nyatakan, tidak usah dilakuin. Kalau bertentangan dengan firman, tidak usah lakukan. Toh ujungnya kamu akan menentang kebenaran. Dan dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Kamu berurusan dengan Tuhan, urusannya lebih ruwet dan ribet lagi. Makanya kekristenan ini perlu belajar nih, step by step nih. Belajar terus, semakin diubahkan. Kekristenanmu semakin bertumbuh, hidupmu semakin berkemenangan. Bukankah ini tahun kemenangan? Kalau kamu gak akan ngalami kemenangan kalau hidupmu isinya hanya gegeran, ribut dan berantem. Gak mau terima masukan, gak mau terima nasihat. Belajar dengerin, belajar terima masukan yang terbaik. Jangan anggap apa yang kamu pikir baik benar. Lihat segala sesuatu dari beberapa sisi, sehingga kamu menjadi bijaksana. Nanti nggak? Kadang orang yang mengkukuhan, tahu orang mengkukuhan, karpe dewe, apa yang dianggap benar harus dikerjakan dan dilakukan. Kalau melihat mendengar berita dari satu sisi tok, itu yang dianggap kebenaran. Padahal kita harus, kalau mau jadi bijaksana, kita harus ngelihat dari berbagai sisi loh. Sehingga kita memiliki pertimbangan dengan baik. Kita bisa memutuskannya dengan baik. Hidup kita tambah hari tambah bijaksana kok. Bukankah Alkitab katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Bagaimana memperoleh hati yang bijaksana? Harus memikir, menimbang. Bukan sembarangan, bukan ngawur sendiri. Dan saya berdoa, orang-orang di tempat ini tambah hari hidupmu akan bertumbuh ke arah yang berbeda loh. Menjadi orang Kristen bukan Kristen biasa saja, tapi kekristenanmu menjadi dampak bagi banyak orang. Itu real punya dampak loh. Dan itu dimulai dengan hatimu loh. Bukan dimulai dari orang lain. Kalau hidupmu pengen jadi berkat, dimulai dari dirimu sendiri, komitmen.
Radikal ikut Tuhan dan cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kasih Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau enggak, kekristenanmu akan tetap sama dari tahun ke tahun. Ini kan rata-rata di atas 10 tahun, lebih malahan. Hidupmu hanya begitu-begitu saja terus. Harusnya perjalanan ikut Tuhan kan naik terus. Betul apa enggak? Naik kan? Ke level yang berbeda kan setiap hari. Tapi kalau mentok di situ terus perlu dipertanyakan ya. Bangsa Israel memang dibawa ke padang gurun selama 40 tahun. Tapi tujuannya kan bukan padang gurun, tujuannya tanah perjanjian. Hidupmu punya tujuan tanah perjanjian masing-masing yang berbeda kok. Nah itu harus digenapi melalui hidupmu. Ngerti apa enggak ini? Amin. Yang belum sarapan ini agak shock ini kelihatan. Tapi orang yang haus dan lapar akan Tuhan akan makan sesuatu. Amin. Jangan apa yang kita anggap benar kita lakukan. Dicocokin dulu dengan firman. Dasarnya firman. Mau ngambil keputusan apapun, dasarnya harus firman. Apa kata firman? Kalau bertentangan, tidak usah lakukan. Tadi ada orang tanya sama saya, Pak, menurut Bapak, judi itu kejahatan di mata Tuhan apa enggak? Saya tanya, loh kamu itu orang Kristen udah berapa lama? Kan Alkitab katakan, pemerintah Indonesia aja melarang perjudian. Betul apa enggak? Alkitab juga katakan bahwa kita harus tunduk dalam pemerintah yang ada. Kamu ngelawan pemerintah, kamu melawan Allah. Dia orang Kristen bertahun-tahun nggak ngerti itu kan perlu dipertanyakan kekristenannya. Belajar apa selama ini? Lihat TikTok, lihat TikTok, atau lihat kebenaran firman Tuhan. Kamu tiap hari hanya ngelihat TikTok, tak mau belajar firman ya kamu nggak ngerti kebenaran apa-apa loh. Sekarang ini orang dibanjirin hidupnya hanya dengan media sosial. Apapun itu media sosial. Ya puji Tuhan kalau dengar Peter Guntur di YouTube ya hidupmu pasti diubahkan. Atau di TikTok saya posting khotbah soalnya. Atau di IG saya posting khotbah. Tapi kalau hanya scroll video terus tanpa kamu menyelidikin firman, habis waktumu sia-sia. Padahal Alkitab katakan ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Hari-harimu kamu apain? Tidak heran orang-orang yang Kristennya bertahun-tahun nggak tahu memutuskan apa. Apa kata dunia dianggap benar, dia lakukan, dikerjakan. Ya kita nggak jauh beda dengan orang dunia tuh. Harusnya kita menjadi berbeda karena kita mengerti kebenaran dan lakukan kebenaran. Amin. Nggak ada yang tersinggung ya kan? Si Tuhan. Sekarang lihat Amsal 10 ayat yang ke-17. Hari ini kita banyak buka ayat. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Kadang hidup kita ini memang harus dididik. Kalau anak gampangan, anak haram, itu gak dididik gitu. Tetapi kalau anak kita ini anak-anak kerajaan, bukankah kita ini anak-anak kerajaan? Pasti dipukul dan disesah, kata kitab Ibrani kan. Kalau bukan anaknya ngapain dididik? Kalau kamu anak Tuhan pasti ngalami didikan loh. Dan didikan Tuhan itu selalu tidak enak buat kita. Tapi tujuannya ngajarin untuk hidupmu lebih baik. Bapak, ibu-ibu ini pernah didik anaknya nggak? Kadang perlu dipukul kan anaknya kalau terlalu dablek kan, terlalu ngeyel kan. Betul apa nggak? Tujuannya hajar sampai mati atau supaya kehidupannya lebih baik? Kenapa kalau Tuhan seringkali seakan-akan Tuhan biarkan nggak jawab doamu, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak peduli. Memang Tuhan mau hajar hidupmu kan enggak? Kita bapak nih, kita ini jadi bapak, jadi orang tua. Anak kita salah, kita didik, kita marahin, kita pukul. Kadang setelah mukul kita nggak bisa tidur beberapa hari. Pernah kepikiran seperti itu nggak? Betul kan? Ini tanya istri saya. Saya pernah didik dengan keras 3 hari saya nggak tidur ya kan, kepikiran nangis terus malah. Padahal udah pemberesan loh. Kenapa? Kita sayang. Lu bayangin bapakmu di surga kayak apa? Makanya kadang diizinkan didikan, teguran, nasihat yang kadang merobek dagingmu. Perasaanmu rasanya ndak enak. Egomu rasanya terkoyak, aku merasa direndahkan, gak dihargai. Kenapa aku ngalami kayak begini? Padahal itu bagus tujuannya loh. Mempersiapkan kamu menjadi orang yang powerful. Nggak ada bapak didik anaknya digebukin pakai martil sampai mati-mati itu nggak ada. Itu bapak yang psikopat itu. Bapak yang baik pasti didik anaknya untuk tujuan yang baik. Kecuali bapak nggak baik, nggak pernah didik anaknya, dimanja terus saja. Kalau jadi bapak hanya manja terus anaknya, dibiarin terus.
tanpa sadar kamu menghancurkan masa depan anak itu. Suatu hari ketika dia semandiri, nggak bisa mandiri, dia lumpuh, nggak punya daya juang sama sekali. Makanya bapak yang baik pasti didik anaknya. Suami yang baik mesti ngajarin istrinya. Katakan amin. Supaya apa? Keluargamu bahagia, anakmu sukses dan berhasil. Makanya kadang diizinkan didikan. Kita harus mengindahkan didikan. Didikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki kehidupan. Ngerti nggak ya? Makanya kita perlu belajar firman seperti ini kan. Tujuannya supaya apa? Suatu hari kita memerintah bersama Kristus. Makanya kita belajar dengan firman. Agak kecil ini kan. Kita belajar firman seperti ini kan kasih makan manusia roh. Supaya nggak sejalan dengan Tuhan dulu diberesin. Dan di area pikiran, kemauan dan kehendakmu yang perlu diberesin. Itu di area jiwamu itu. Nah ini harus takluk kepada firman. Kalau ini nggak takluk kepada firman, kita akan cenderung menjadi orang yang kedagingan. Kan seringkali saya ngomong pikul salib sangkal diri. Selama 2022, selama setahun isi khotbah saya itu isinya pikul salib sangkal diri. Di area mana? Di area jiwamu. Pikiran, kehendakmu, kemauanmu yang harus dimatikan supaya sejalan dengan Kristus. Kalau tidak, kamu jadi orang Kristen yang duduk gereja, hari Senin sampai hari Sabtu kamu kedagingan. Pakai pola pikir dunia, pakai cara pandang dunia. Terus kamu pikir suatu hari kamu akan memerintah bersama Kristus. Gigit jari kamu. Ternyata ikut Tuhan itu memiliki kerinduan, kesungguhan hati yang benar-benar. Amin. Tapi siapa membenci teguran adalah, mengabaikan teguran adalah tersesat. Tidak heran ya anak yang gak mau dididik orang tuanya. Karena dia gak mau dididik orang tuanya. Kita lihat aja deh, tetanggamu, saudaramu atau siapapun. Ketika orang tuanya didik, dia malah kepahitan dengan orang tuanya. Sakit hati, hidupnya keluar, dipikir dia menemukan jalan sendiri, malah tersesat, malah rusak semuanya. Kadang Tuhan didik kita, harusnya kita terima. Enjoy, nikmatin aja. Sakit iya, tujuannya bukan sakit kok. Tujuannya kok dipermuliakan suatu hari. Supaya apa? Hidupmu tidak tersesat. Amin. Alami level yang berbeda. Di Amsal 13, Amsal 12 ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Kamu ditegur malah marah, nyerang balik, artinya kamu kurang pintar, kurang hikmat. Dungu terlalu kasar. Bahasa saya kurang hikmat atau bodoh. Sekarang kalau Bapak Ibu terima teguran dan nasihat, kamu harus tersenyum. Thank you ya Tuhan. Pasti Engkau akan bawa aku ke level yang berbeda. Responmu akan menentukan masa depanmu. Responmu salah, masa depanmu akan babak belur. Responmu benar akan membuat masa depanmu dipermuliakan Tuhan. Amin. Diberkati nggak ini? Senyum kanan diri dulu. Makanan-makanan yang seperti ini akan mengubahkan hidupmu dan akan membawa hidupmu ke dalam level kehidupan yang berbeda. I just want to praise you and lift my hands and say, Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan apa enggak? Amsal katakan seperti ini. Di Amsal 13 ayat yang ke-18. Kita akan banyak belajar di kitab Amsal. Kalau anakmu pengen pintar, hidupmu pengen pintar, baca Amsal setiap hari. Hafalin itu, hidupin itu. Dapat dipastikan kau menjadi orang yang pintar dan diberkati Tuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Perhatikan, orang yang susah ditegur, susah dinasihatin, dapatnya apa? Cemooh dan kemiskinan.
Istri saya sering sekali larang saya ngomong melarat. Ini loh kata miskin ini. Kalau engkau nggak mau dididik, nggak mau dinasihatin, cuek dengan didikan, apapun itulah, Tuhan bisa pakai siapapun di orangnya kok. Anak bisa dipakai, pembantu bisa dipakai, sopir bisa dipakai, karyawan bisa dipakai, bos bisa dipakai, gembalamu bisa dipakai, saya sebagai hamba Tuhan juga bisa dipakai. Kalau engkau mau belajar terus berubah, engkau harus terima masukan dan didikan. Kadang firman yang saya sampaikan itu terlalu tajam kadang. Orang itu kadang tertampar gitu. Ada dua respon dia. Orang itu kepahitan atau orang itu terima koreksi hatinya. Siapapun orangnya, kalau itu perkataannya negrol dan nemplak kita, siapapun yang khotbah, terima koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu dan belajar berubah. Hidupmu pasti berubah. Tapi kalau udah dinasihatin marah, nyerang balik pakai firman lagi. Sudah begitu ngambek, tersinggung, pindah gereja. Dapat dipastikan hidupmu gak akan lebih baik. Orang kalau ditegur, dinasihatin harus dihadapin, bukan dihindari loh. Berapa banyak orang ngadepin masalah dan gak tahan, akhirnya dia pindah, dipikir masalahnya selesai. Dia belum selesai masalahnya. Karena yang bermasalah bukan di tempatnya, di hatinya. Maka di hati ini lo perlu beres. Sebenarnya letaknya bukan di hati tepat, di area jiwamu letaknya. Kan saya sering ngomong, manusia ada 3 bagian. Roh, tempat Tuhan bertata dan berkuasa dalam diri kita. Seperti Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 dan 27. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Orang lahir baru itu di manusia rohmu itu loh, yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tapi jiwamu, pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu kan by proses. Makanya Alkitab katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Dibarui lewat apa? Lewat firman, lewat teguran, lewat nasihat. Itu yang perlu diperbarui setiap hari. Tahu nggak kenapa saya meski makan firman setiap hari? Bukan untuk ngotbahin Bapak Ibu. Saya kasih makan manusia roh saya. Saya pengen diubahkan. Saya komitmen dengan istri saya. Kita mau habiskan waktu kita untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Sekalipun kita harus bekerja, sekalipun kita harus melakukan segala sesuatu, itu Tuhan yang utama dan terutama dalam hidup kita berdua. Kadang lewat proses. Mau tanya proses, dia ngalami proses. Ngalami teguran, ngalami didikan. Jangan dikira hidup kita kalau ikut Tuhan langsung everything is okay dan baik-baik saja loh. Tidak ada Tuhan ngomong begitu. Kalau kamu ikut aku semuanya everything is baik-baik saja. Tidak ada. Karena kondisi yang tidak baik, tidak enak, menurut daging kita itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Tujuannya untuk kita dibawa ke dalam level yang berbeda. Amin. Lihat sekarang, jangan tidur dulu. Lihat saya. Tuhan mau kita berada di posisi yang Tuhan tempatkan. Kalau kita jalan semau Dia, ngikutin maunya, ngikutin kehendak, posisi yang Tuhan tetapkan, kita akan menikmatin semua janjinya. Bukankah janji tertulis di dalam firman itu menjadi bagian milik kita? Tapi tidak semua orang Kristen menikmati janji itu. Tuhan mau kita menikmati janji itu. Jalan sama Dia. Lewat perjalanan yang tidak enak. Perjalanan bersama Tuhan itu tidak enak, tapi ujungnya enak. Katakan amin. Awalnya tidak enak. Tuhan janjikan kepada bangsa Israel untuk menuju suatu hari kamu akan tinggal di tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Bapak Ibu meski ke Israel, Israel beda sekali dengan tanah Mesir. Mesir isinya kering gerontang, setelah masuk Israel hijau. Betul. Banyak buah-buahan, makmur, bersih sekali. Israel tanah perjanjian. Tapi untuk menuju tanah perjanjian dia harus mengalami proses kan? Tidak enak kan? Dia harus ngelewatin namanya padang gurun, pencobaan. Hanya just enough, cukup sehari untuk makan sehari loh. Disiapin Tuhan malaikat yang masak rotinya. Kalau hari ini hidupmu just enough, bersyukur. Kamu sedang
dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena just enough, hanya just cukup sehari untuk sehari, tapi tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan toh. Hanya cukup saja. Itu artinya kamu sedang dibawa ke dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, masih dalam proses padang gurun. Nanti kalau engkau mendekatin musuh dan berperang, itu artinya sudah mendekatin tanah perjanjian. Bukankah setelah dia masuk tanah perjanjian harus menghadapi kota yang berkubu-kubu, kota yang berbenteng? Betul apa enggak? Apa namanya? Yeriko. Ngalami kemenangan. Setelah ngalami kemenangan pertama, tetap hatimu harus nempel sama Tuhan, bukan nempel pada barang jarahan. Akhirnya di kota Ai ada namanya Akan, ngambil barang-barang berharga, ditaruh, disimpan, dipendam di tanah loh. Akhirnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya keluarganya mati semua kan. Setelah kamu masuk tanah perjanjian, tidak berhenti sampai situ. Kamu harus menghadapi raksasa-raksasa yang gede-gede loh. Raksasa yang gede itu nggak hari ini siapa? Dirimu sendiri itu loh. Musuh terbesar kita siapa? Hah? Setan, roh jahat. Bukan kita pakai nama Yesus kabur kok dia. Berkali-kali kita melayani pelepasan, betul nggak? Hanya dalam nama Yesus orang itu pelepasan, kelepas loh. Setan kabur loh. Ternyata untuk mengalahkan di bagian dalam dirimu yang nggak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan tuh, dibutuhkan nasihat dan teguran loh. Amin. Siapa yang ditegur gampang marah? Yang gampang tersinggungan di sini. Perlu bertobat kalau kamu gampang marah, gampang tersinggung. Karena kamu untuk masuk tanah perjanjian harus menguasai raksasa itu. Di area jiwamu, di area emosimu, di area amarahmu, di area egomu dan harga dirimu. Makanya orang yang sombong ya kadang perlu diinjek dulu kan. Tapi kalau kita merendahkan diri, serendah-rendahnya siapa yang mau merendahkan lagi, wong kita udah di tempat yang rendah. Kita hanya cukup berikan hati kita sama Tuhan kok. Amin. Kita lanjutkan lagi, ini masih banyak sekali. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Kalau mau dengar teguran dan melakukannya, dia akan dihormati. Serial benar-benar terjadi dengan apa yang dialami oleh Daud. Saul ditegur, marah. Dia tidak mau bertobat, dia bela diri, harga dirinya yang dibelain. Itu loh, rakyatku udah teriak-teriak tuh. Harga diriku di mana? Dicari alasan dan lain sebagainya, pembenaran diri. Orang yang ditegur cari pembenaran diri. Hatimu terlalu keras dan hidupmu gak akan berubah. Saul tahtanya ketika dia bikin dosa. Di Kisah Para Rasul, ketika Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul, instan surga ngangkat Daud sebagai penggantinya. Padahal Daud waktu itu kan masih kecil dan kemerah-merahan. Hanya dibutuhkan hati yang mencintai Tuhan, mau diteguran, mau terima masukan. Dan benar terjadi ketika Daud bikin kesalahan. Kalau dihitung-hitung kesalahannya Daud kan lebih parah daripada kesalahannya Saul. Udah berzina, membunuh suaminya, pakai orang lain tuh, istilah orang Jawa itu nabok nyilih tangan itu, mukul orang lain pakai tangannya orang. Jahat itu ternyata. Kamu nyerang orang lain pakai orang, adu domba, itu jahat di mata Tuhan. Ketika ditegur, dia nangis sama Tuhan. Dia puasa. Dia teriak sama Tuhan, minta belas kasihan. Di kitab Mazmur dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu hidupnya tanpa roh Tuhan gak akan mengalami kemenangan. Dia tahu persis tanpa Roh Kudus hidupnya akan babak belur dan mengalami peperangan demi peperangan. Dia tidak akan pernah menjadi orang sukses dan berhasil. Dia nangis sama Tuhan. Ini baru Tuhan dapatin orang yang lembut hatinya. Tahu gak Bapak Ibu, kenapa kita harus memiliki hati yang lembut? Hati yang lembut itu bukan kamu kelemar-kelemar, ngomong yang baik, ngomong yang manis-manis begitu. Hati yang lembut ketika kau dapat teguran, kau dapat nasihat, kamu bisa terima. Dan kamu koreksi hatimu dan mau berubah. Itu hati yang lembut. Bukan ngomongmu yang manis lembut, tapi kalau hatimu pahit, dekil. Hati yang lembut itu adalah hati
Yang mau bertobat dan mau berubah, terima masukan, terima teguran. Bukan ngamuk-ngamuk, bukan teriak-teriak, bukan jerit-jerit, bukan ngambek, bukan tersinggung, bukan membela diri. Itu hati yang lembut. Amin. Katakan amin. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lihat di Amsal pasal yang ke-15 ayat 31. Orang yang terima teguran, orang yang terima didikan, dan dia terima itu sebagai masukan dalam hidup untuk berubah, ujungnya Daud sampai hari ini menjadi raja yang termasyhur dan dipromosi Tuhan menjadi orang yang paling berkenan di hatinya Tuhan. The man after my own heart, kata kitab Kisah Para Rasul. Istilahnya ini orang kesayangannya Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin sesuatu, dia ngomong dulu sama Daud. Itu powerful nggak? Padahal dia pernah bikin kesalahan yang fatal. Hari ini kalau engkau benar-benar hidup takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan, hidupmu pasti akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Tadi udah ya, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati. Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kenapa? Tinggal di tengah orang bijak. Karena semua masukan, semua teguran, semua nasihat itu membuat kita itu tidak sembrono dan tidak gegabah. Bahkan di kitab Amsal 15 ayat yang ke-22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasihat banyak. Amsal 24 ayat yang ke-6, karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Makanya nasihat-nasihat itu dibutuhkan dalam kehidupan kita supaya kita ini berhikmat. Tidak sembarangan, tidak liar, tidak karepe dhewe, tidak semau-maunya sendiri. Orang berpikir kan, yang penting aku sama Tuhan, aku bisa langsung sama Tuhan, aku bisa berdoa langsung sama Tuhan, aku gak perlu gereja, aku gak perlu hamba Tuhan, aku pokoknya langsung sama Tuhan. Dengerin baik-baik. Orang kan banyak berpikir seperti itu, kan aku bisa langsung sama Tuhan. Betul, kamu bisa langsung berdoa sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu juga perlu dimuridkan. Karena Tuhan juga ngomong yang sama di Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Tuhan berikan rasul, nabi, gembala, penginjil, guru, tujuannya untuk memperlengkapi orang kudus. Kenapa kalau diperlengkapi? Bisa ditegur, dinasihatin, dididik, dan dimuridkan. Bayangin Bapak Ibu kalau nggak dimuridkan, nggak dididik, nggak dinasihatin, hidupmu liar loh. Ketika bangsa Israel sudah masuk tanah perjanjian, Yosua meninggal dan tua-tua yang seumurannya Yosua meninggal. Orang Israel itu berbuat jahat segendak hatinya, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selama masih ada Yosua dan pemimpin tua-tua Israel, orang Israel itu hidupnya takut akan Tuhan. Tapi setelah tua-tuanya dan Yosuanya meninggal, mereka berbuat segendak hatinya. Tahu nggak apa yang terjadi? Murka turun atas bangsa Israel. Makanya kenapa kita ini harus belajar firman, ngerti firman, supaya hidup kita ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ngikutin kehendaknya, berjalan seiring dengan dia untuk menggenapi rencananya di muka bumi. Tuhan mau rencananya digenapi melalui kehidupan Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu bukan hanya Bapak Ibu datang minggu ke gereja 2 jam, terus setelah 2 jam Bapak Ibu mau ngapain? Harimu dari Senin sampai Sabtu ngapain? Mau ngerjain apa? Kalau kamu dari Senin sampai hari Sabtu kamu ngerjain gak jauh beda dengan orang dunia yang gak kenal Tuhan, gak akan ada bernilai. Karena Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuannya untuk menggenapi rencananya. Ngikutin jalan yang ngikutin kemauannya. Jalan seiring dengan apa yang dia mau, seiring dengan apa yang dia inginkan. Amin. Sekarang kita lihat lagi, biar cepat selesai ini. Hampir 1 jam. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi nyatanya tidak. Di Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Tapi nyatanya teguran yang nyata-nyata itu tidak disukain banyak orang. Betul apa enggak? Kan tidak enak kan kalau ditegur.
Semua orang pernah di ruangan ini pernah ditegur semua nggak? Apalagi kalau tegurannya tajam, itu apa ya reaksimu? Wasel nggak? Merasa terhina nggak? Loh, punya perasaan nggak sih kalian ini? Atau sudah lapar? Siapa yang pernah ditegur dan rasanya tidak enak hatinya? Siapa yang pernah ditegur malah marah? Ngamuk? Siapa yang ditegur malah tersinggung? Nah, kamu ditegur malah tersinggung, hari ini belum bertobat loh kamu. Sikap hatimu tidak benar loh di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab ngomong, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang nyata-nyata itu artinya this real, dia sayang sama kamu. Ekspresinya, negurnya salah. Kamu pernah ditegur papi mami nggak? Perasaanmu gimana? Bantah apa enggak? Kamu kelihatannya anak baik sih, nggak pernah bantah ya. Kalau ditegur kan rasanya tidak enak kan? Tapi kita harus belajar terima itu sebagai didikan dan nasihat. Saya itu paling sering ditegur sama netizen, apalagi negurnya tajam. Netizen Indonesia itu, aduh, ngeri kalau ngomong. Tapi puji Tuhan akhir-akhir ini tidak banyak yang negur, nggak banyak yang nasihat. Itu awal-awal itu isinya, wah, horor semua. Saya terima. Kalau udah terlalu kurang ajar tak blokir, pusing amat. Dengerin baik-baik ya. Kalau bapak ibu jalan sama Tuhan, setiap hari jalan sama Tuhan, posisimu benar, orang tegur kamu, jalan aja terus sama Tuhan, tidak usah pusingin. Orang ngejek kamu, oleh kamu posisimu benar di hadapan Tuhan, jalan sama Tuhan. Tapi kalau posisimu salah, ditegur, dinasihatin, ya bertobat, jangan bela diri. Tapi anehnya kita sudah tahu salah, bela diri, membenarkan diri, merasa tidak terjadi apa-apa. Terus kamu bisa datang ke gereja, angkat tangan, haleluya. Lah kamu tuh nipu siapa itu? Nipu diri sendiri dan nipu Tuhan. Amin. Makanya perlu belajar berubah, terus semakin hari semakin diubahkan. Memiliki sikap hati yang benar-benar menjadi orang kesayangannya Tuhan. Amin. Nanti kalau terima teguran, senyum ya. Bahagia ya. Coba senyum dulu. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi. Kamu tuh bahagia beneran apa enggak sih? Lagi pakai stringnya, dikencang. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin, teguh. Nasihatin, ditegur, langsung ngapain? Coba senyum dulu yang muan itu. Jadi marah atau jadi senyum? Tapi wangel lo nanti prakteknya. Kamu hari ini bisa senyum, orang kamu ajarin di sini senyum, kamu susah, kamu praktekmu susah loh. Nanti kalau terima masukan sekalipun tidak enak, langsung hi gitu ya. Amin. Amsal 29 nanti yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Jadi pinter kamu. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kalau anakmu gak pernah dididik, gak pernah dinasihati, gak pernah ditegur, dimanjain terus, tuanya dia bikin mempermalukan. Tapi kalau kamu hari ini terima nasihat dan didikan, kamu akan menjadi orang yang penuh hikmat, pengertian dan pengetahuan. Tahu hikmat itu apa? Tahu bertindak tepat di situasi, kondisi apapun. Bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Keren gak? Dalam kondisi sulit pun kamu bisa bertindak tepat. Salah satunya senyum dulu. Ini praktek loh ya. Nanti kamu praktek pas terima teguran yang benar-benar nyinggung perasaanmu, pasti mukamu banyakkan bermuram durja. Langsung berubah semuanya.
Tapi sekarang dengar apa yang saya ajarkan hari ini, kamu langsung senyum. Ya, tahu. Berarti ada yang nggak benar nih di hatiku, aku yang harus berubah. Saya sangat welcome dengan masukan apapun. Itu akan membuat saya lebih maju daripada saya menutup diri. Amsal 13 ayat yang ke-10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Biasanya orang yang ditegur tidak mau terima, kan dia orang yang angkuh kan. Biasanya ngapain? Ngajak berantem kan. Siapa yang suami istri sudah tahu punya kesalahan, ditegur gak terima, malah nadanya tinggi, terus apa yang terjadi? Itu loh, suami istri itu loh. Kayaknya bahagia semua, gak pernah berantem ya. Kita dulu sering berantem ya, awal-awal nikah kita. Sekarang kalau nada saya yang tinggi, dia merendah, nada dia tinggi, saya diam aja. Dan itu membuat kita tambah mesra hari ini ya. Saya sangat mesra sekali dengan istri saya. Tiap hari saya bilang I love you, saya pelukin, saya ciumin. Saya gak akan bisa ngajari hidup yang berbahagia, keluarga yang bahagia, kalau saya gak bahagia dengan istri saya. Saya udah ngomong, kalau istri saya gak bahagia dengan hidup saya akan berhenti jadi hamba Tuhan. Buat apa? Saya bisa ngajar firman, tapi istri saya gak bahagia hidupnya dengan saya. Isinya berantem, gegeran, kan mempermalukan diri. Nah, kalau suami istri bahagia, hidupmu bahagia, anakmu bahagia. Nggak ada yang amin kalau lu lapar kayaknya ya. Tapi kalau saling gontok-gontokan, saling ngeyel, saling berantem, apa yang terjadi? Ribut. Dari hal kecil bisa jadi hal yang gede. Semuanya runyam. Bayangin, kalau keluarga itu ribut, atmosfernya itu mencekam loh. Bener nggak Pak? Apalagi kalau istri masih marah-marah dan kita nggak minta maaf, kamu akan melihat suasana neraka di rumahmu. Suami harus belajar samperin dan peluk, I'm sorry, kelar kan. Karena pada kenyataannya para istri susah untuk minta maaf. Kita laki-laki harus belajar minta maaf. Loh, ibu-ibu tak belain loh. Nah, kita harus belajar pertama kali yang harus merendahkan hati kita, supaya tidak ada pertengkaran. Orang minta maaf kan gampang toh, katakan maaf. Loh, angele. Katakan maaf. Diulang lagi. Hanya 4 huruf loh. Tapi itu susah sekali dikatakan ketika engkau sedang marah. Bener apa enggak? Kenapa? Sombong kan kamu? Angkuh kan kamu? Sekarang kalau ada apa-apa, ribut meninggi, suasana menegang, samperin orang, I'm sorry ya, aku minta maaf. Beres. Masa orang udah minta maaf mau digebukin? Nggak mungkin loh. Kecuali maling ayam loh ya, yang nangkep orang nggak kenal Tuhan loh di luaran sana loh ya. Atau maling motor maaf pasti ya. Ya itu resikonya. Tapi ke suami istri atau siapapun sedang ada konflik dan kamu minta maaf, itu orang juga pasti luluh kok. Tapi masalahnya kan ego kita, kan kesombongan kita, keangkuhan kita seringkali menghalangin itu. Tapi hari ini saya melihat ada orang-orang yang mau rendah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hidupmu pasti berubah dan jadi berkat. Sekarang kita lanjutkan lagi, sebentar lagi selesai. Katakan jangan dong. Ini ada beberapa ayat dan kita akan selesai. Ayo wis lah. Atau tutup aja. Kalian ini gak mendukung saya ya sebagai pengkhotbah ya. Kita lihat lagi ya. Di Amsal 19 ayat yang ke-20 saya bacain saja, Bapak Ibu dengarkan saja. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Karena perjalanan kita masih panjang. Kalau ingin memperoleh hikmat pengertian, terima teguran, nasihat dan didikan. Hidupmu akan bijak, apalagi anak-anak muda ini. Terima masukan lebih banyak. Terima didikan yang banyak. Kalau papi mamimu marah, bukan berarti dia benci sama kamu. Dia pingin kamu hidupnya berubah. Seringkali kita marahin ini. Sinyo, kita marahin. Setelah marah, saya dudukin di meja berdua sama istri saya. Pulang saya masih kepikiran kan. Oh iya ya. Kadang masih sedih. Ini aku lagi sedih. Iya. Kadang kita marahin memang rasanya tidak enak loh. Tapi tujuan untuk anak itu jadi lebih baik loh. Kadang kita bapak yang masih punya kelemahan, masih mikirin gitu. Bayangin bapakmu di surga kayak apa? Dia pingin kamu mengalami sesuatu yang baik nggak? Nggak ada loh bapak yang pingin anaknya keleleran, susah, menderita, punya jodoh yang salah,
punya pasangan yang hidup salah. Makanya kadang meski dengerin orang tua, jangan pacaran dulu karena tingkat kegatalannya yang tinggi, ngotot terus. Dengerin orang tuamu, gak bakalan jerumusin hidupmu. Anak-anak, ngerti gak ini? Karena bapakmu pingin kau mengalami sesuatu yang baik dalam hidupmu. Apalagi bapak kita di surga. Kalau Tuhan didik kamu, Tuhan nasihatin kamu, dan Tuhan gak langsung dari surga, "Hai anakku," kan gak mungkin kayak gitu kan. Tuhan menasihatin kita tuh gak ngomong, "Hai anakku," biasanya ngomong, "Hai anakku," itu bukan dari Tuhan, itu dari daging itu biasanya. Tuhan tuh menasihatin kita tuh ngelewat apa? Pertama lewat firman, lewat pengajaran, lewat khotbah. Yang lebih agak sedikit frontal, biasanya lewat orang sekitar kita. Kalau sampai dinasihatin lewat kejadian itu terlalu ndablek loh. Ngerti gak ya? Lebih baik kan kita nurut. Kalau kita ndablek ngeyelan, Tuhan akan nasihatin dengan kejadian. Itu lebih rumit urusannya. Lebih baik kita nurut. Saulus dinasihatin lewat kejadian dan mengerikan sekali, 3 hari matanya buta. Bayangin, ada pengharapan gak 3 hari matanya buta? Untungnya Tuhan lihat sisi baiknya. Dikirim Ananias tuh mendoakan, menumpangkan tangan, dan matanya disembuhkan, dan dipakai Tuhan. Saya pun juga dinasihatin lewat kejadian. Harus gak bisa jalan 11 hari. Dari situ saya berubah. Hidup sehat sekarang. Lebih seger, lebih fresh. Pola hidup, pola makan, pola tidur berubah semua. Kadang kalau orang yang dablek nih, dengerin baik-baik ya, yang dablek, yang ngeyel, yang susah ditegur, susah dinasihatin istrinya, susah dinasihatin suaminya, susah dinasihatin gembalamu. Nanti Tuhan nasihatin kamu lewat kejadian, lebih ruwet loh urusannya. Sudah berkali-kali istri saya itu tegur nasihatin, "Sampai kapan kamu tuh mau gak tidur malam? Aku kan sehat, aku kan masih muda." Selalu saya bantah loh. Karena mungkin saya ini tipe orang yang agak ngeyel dan dablek seperti Rasul Paulus ngeyelnya, kerasnya ya. Ditegur dengan kejadian langsung. Ingat gak pertama kali saya khotbah? Siapin bangku di belakang. Karena kondisinya kan masih geliang gitu. Puji Tuhan sekarang pulih. Makanya lebih baik dengerin nasihat daripada ditegur lewat kejadian. Amin. Mau nurut saya sekarang, katakan. Kurang kencang. Sekarang saya mau nurut. Apa kata Tuhan? Gak mau bantah, gak mau ngeyel. Amin. Makanya kita perlu belajar firman di Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada nasihat di dalam Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 11 juga ngomong yang sama. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima juga ngomong yang sama. Ini ayatnya banyak sekali. Ini kalau saya khotbahin ini saya udah 1 jam 10 menit, nanti terusin 1 jam, setengah jam. Kalian kelihatannya udah lapar. Tapi lihat sekarang ayat yang terakhir, katakan yes. Selesai ini. Seneng banget sih kalian ini kalau udah ayat terakhir, kayaknya bahagia banget ya. Lihat deh, 2 ayat deh. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Terus Ibrani 3 ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Supaya hidupmu semakin baik dan diubahkan kau mesti terima nasihat, terutama firman, terutama pengajaran yang menasihatkan hidupmu diubahkan. Kalau di sini ada orang yang gampang tersinggung, gampang marah, hari ini perlu berubah, benar-benar berubah. Kalau kamu nggak berubah, karaktermu nggak berubah, kamu akan tetap sama loh dari tahun ke tahun. Kayaknya udah nggak ada nih orang tersinggungan di sini. Sudah diangkat di surga atau sudah berubah aja intinya. Nggak ada yang tersinggungan kan di sini, mukanya ceria semua kan? Amin. Udah berubah semua nih, mau nurut nih apa kata Tuhan. Kalau kamu nggak nurut sama Tuhan, nanti diangkat duluan malah repot urusan. Nah, kita mau belajar memiliki sikap hati yang benar, mau diubahkan sungguh-sungguh. Ngikut Tuhan itu manut. Katakan manut. Kata Pak Yusak, gelinding wae. Tahu gelinding? Ngikutin apa Tuhan. Tuhan mau kemana, ikutin aja. Tuhan ngomong apa, jalanin saja. Nggak enak Tuhan, nggak kuat Tuhan, tenang. Siapa yang pernah ngalami masa sulit, masa sukar, rasanya nggak mampu? Pernah kan ngalami masa-masa segitu? Kita pernah ngalami ya, masa sukar itu. Dan ternyata Tuhan gak tinggalin toh. Karena Tuhan dia Bapa yang baik.
Nyatanya sampai hari ini kita masih seger-seger, cantik-cantik semua loh di sini, ganteng-ganteng semuanya. Artinya Tuhan piara kamu loh. Kalau Tuhan nggak piara, kamu udah kumel, udah nggak keramas, nggak kuat beli sabun, kucel semua, baunya apek semua. Baunya kayak tape ketan yang 40 tahun lah. Tapi sekarang kelihatannya keren-keren, ganteng. Artinya Tuhan pelihara, Tuhan jagain hidupmu. Di dalam kondisi buruk sekalipun dia tetap baik kok. Dia tetap baik. Karena Tuhan sediakan sesuatu yang powerful di depan. Untuk Tuhan sediakan sesuatu yang besar, Tuhan mau hati kita dahulu. Tuhan tuh mau curahkan sesuatu yang gede dalam hidup kita. Tuhan mau curahkan berkat yang besar dalam hidupmu. Tapi kalau kamu punya wadahnya mangkok, kamu akan terima yang sebesar mangkok. Makanya Tuhan urusin hati kita kan. Hati kita itu diproses, dibentuk, diremukkan kadang. Ngikutin aja sama Tuhan. Waktu kamu dibentuk, sebenarnya kamu tuh memperbesar kapasitasmu di hadapan Tuhan. Memang gak enak kan? Kadang nangis, kadang jerit, kadang gak kuat, kadang bingung, kadang mau nyerah rasanya. Tapi ternyata di titik-titik tertentu, titik terakhir Tuhan muncul dalam kedahsyatannya, semuanya everything kelar. Ngikut Tuhan, kadang dibawa ke padang gurun yang gak enak. Gak selalu di mall yang AC-nya dingin, yang banyak sale-salenya. Gak selalu ada restorannya. Kadang ngelihat kaktus terus, kala jengking terus, kering dan gersang. Tapi di momen tertentu Tuhan turunkan mana kok. Ada pemeliharaan Tuhan artinya. Dan Tuhan sedang siapkan kamu untuk tanah perjanjian. Kalau hari ini berkatmu just enough, cukup hari ini untuk hari ini, nikmati. Artinya engkau sedang berjalan menuju tanah perjanjian. Dia Bapamu tidak pernah meninggalkan. Lihat, suatu hari kau akan dibawa masuk ke tanah yang penuh dengan kelimpahan. Hari ini sedang Tuhan urusin hatimu. Amin. Bangkit beri sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jadi ada orang-orang yang gampang tersinggungan. Sekarang tutup matamu dan fokusmu sama Tuhan. Ada orang yang gampang ditegur, marah, merasa benermu sendiri, merasa pintermu sendiri, merasa hebatmu sendiri. Tanpa kamu sadari, kamu nyakitin hati Tuhan. Yang membuat Tuhan sakit hati dengan Saul ketika hatinya terlalu keras, hatinya terlalu susah untuk diubah Tuhan, tidak mau bertobat. Padahal Tuhan janjikan sesuatu yang besar. Saya mau berdoa, ada orang-orang yang keras kepala, yang masih ngeyelan, udah tahu salah, tetap merasa benar. Mulai beresin hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau memiliki hati mau diubah, hidupmu pasti akan berubah. Pasti Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau engkau gak mau berubah, kamu bersih tegang, merasa benar terus, engkau susah dipulihkan. Taruh tangan kananmu di dada, dan kamu mulai ngomong sama Roh Kudus, "Nih hatiku Tuhan, selidiki sampai kedalaman batinku, jamah aku, ubahkan aku, sikap dan kelakuanku yang keras ini. Aku ingin memiliki hati yang lembut yang mau diubahkan seperti yang Kau mau. Roh Kudus, jamah aku, sekarang penuhi aku, biar aku dibuat refresh, segar kembali, diubahkan dalam hadirat. I just want to praise you, lift my hands and say I love you. You
Joro Line Mosa. Buka tanganmu dua-dua. Katakan, Roh Kudus, penuhi aku sekarang, jamah aku, lawat aku haus, aku lapar sekarang Tuhan. Terima pengurapan ini ya. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Dan sekarang aku lepaskan urapan itu dengan otoritas dari tempat maha tinggi. Setiap orang ikut ibadah online atau ibadah di onsite ini, terima itu. Jesus. Jesus. In Jesus name. Tuhan penuhi. Nikmati hadiratnya. Berkati setiap orang yang memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Kau tanpa terkecuali. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Roh Kudus, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, nempel dalam batin kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Sertai lindungi, proteksi, jagain setiap orang yang ikut ibadah ini, mau ibadah online Tuhan. Kemana mereka pergi, kemana mereka melangkah, ada pengurapan dan hadirat Tuhan yang menyertai hidup. Buat hatinya lembut dan diubahkan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hadirat Tuhan itu enak kan? Iya enggak? Bener enggak? Kamu bisa bergaul dengan Tuhan setiap hari di kamar doamu, di rumahmu sendiri. Dan setiap hari-harimu loh. Kamu akan menikmati hadirat Tuhan yang kamu nikmatin hari ini. Bayangin kalau hadirat Tuhan itu real dan nyata dalam hidupmu, apa yang terjadi? Orang di dekatmu akan dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Amin. God bless you. Tuhan berkati.